KPU dan Bawaslu mendatangi Barreskrim Polri untuk menindaklanjuti peredaran informasi bohong tentang adanya puluhan juta surat suara yang sudah dicoblos dalam 7 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam. Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran komisionernya serta Bawaslu mendatangi Barreskrim Polri guna melaporkan kejadian tersebut dengan harapan kepolisian mampu mengusut tuntas serangkaian aksi yang bisa mengganggu kelancaran pemilu 2019 mendatang. Informasi tersebut bermula dari pesan suara yang disebarkan oleh oknum tidak dikenal melalui media sosial. Ditambah adanya cuitan salah satu politisi, yakni Andi Arief di media sosial terkait kejadian tersebut. Sore ini KPU sudah bertemu dengan Kabarreskrim langsung. KPU sudah menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya, keperluannya, agar pelaku penyebar hoax itu bisa dengan harapan pemilu kita, penetapan hasil pemilu bisa berjalan, berlangsung, luber dan jurdil, tidak ada gangguan-gangguan yang seharusnya itu tidak bisa mengganggu ketenangan masyarakat supaya pemilu ini tetap lancar, aman dan damai. Saya pikir itu dari KPU. Nanti selanjutnya aparat penegak hukum akan berdasarkan data dokumen yang kita berikan kepada Barreskrim. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Barreskrim Jakarta. Albi, apakah ada informasi terkait dengan pelaporan dari KPU dan bukti apa saja yang dibawa KPU terkait informasi hoax yang beredar adanya surat suara yang telah dicoblos sebelumnya? Ya, selamat sore Yuda. Sangat disayangkan memang lagi-lagi jelang kontestasi pemilu 2019 yang akan digelar pada bulan April 2019 yang akan datang ini ternodai oleh sejumlah aksi-aksi yang memang tidak terpuji dan justru bisa merugikan beberapa pihak di kalangan masyarakat seperti itu. Seperti yang kita tahu bersama bahwa malam hari tadi ini beredar informasi baik dari sejumlah lini massa di media sosial dan juga beberapa pesan singkat bahwa ada pesan suara yang melaporkan bahwa ada temuan sejumlah surat suara yang totalnya cukup banyak, 70 juta surat suara yang berada di dalam 7 kontainer yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan memang disebutkan di informasi satu pasangan calon yaitu calon nomor urut 1 yang sudah dicoblos seluruhnya dan dikatakan itu berasal dari Tiongkok seperti itu. Tetapi pihak dari KPU ketika mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dan juga berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai setempat untuk memastikan bahwa benar atau tidaknya informasi tersebut. Dan ketika dicek langsung memang KPU tidak menemukan adanya hal-hal yang disebutkan dalam pesan suara tersebut sehingga pihak dari KPU menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi bohong ataupun hoax. Hal ini juga ditambah dari keterangan Ketua KPU sendiri Arief Budiman yang menyatakan bahwa sampai saat ini surat suara untuk keperluan pemilu 2019 yang akan datang ini belum sama sekali dicetak dan sampai saat ini memang masih dalam proses tender dan juga untuk memfinalisasi siapakah nanti pihak-pihak yang akan mendapatkan tender untuk percetakan tersebut sehingga bisa dipastikan surat-surat tersebut sampai saat ini belum ada dan juga belum tercetak. Nah, untuk menindaklanjuti terkait dengan informasi bohong ataupun kabar hoax tersebut, pihak KPU langsung menuju ke kantor Bawaslu untuk melakukan laporan dan bersama-sama mendatangi gedung Barreskrim Polri yang ada di Kementerian Kelautan dan juga Perikanan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ini, di mana pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, Ketua KPU bersama beberapa jajaran komisioner KPU dan juga dari Bawaslu diwakili oleh Fritz Edward Siregar ini langsung menemui Kabarreskrim dan juga melakukan proses registrasi untuk melaporkan kejadian. Jadi yang dilaporkannya adalah kejadian, bukan oknum ataupun siapapun, karena memang sampai saat ini belum diketahui siapa oknum yang menyebarkan informasi mengenai kabar bohong tersebut. Dan setelah diterima oleh pihak Barreskrim Polri, pihak dari KPU ini langsung menuju ke kantor Bawaslu untuk melakukan sejumlah koordinasi lanjutan untuk menanggapi hal-hal yang memang bisa dianggap akan merugikan ataupun mengganggu kelancaran jalannya pemilu 2019 yang akan datang. Nah, hal ini juga ditambah dengan keterangan yang diberikan langsung oleh Kabarreskrim yaitu Komjen Pol Arief Sulistiono yang menyatakan bahwa pihaknya menerima dan juga mendukung apa yang dilaporkan oleh KPU karena memang benar apa yang dikatakan oleh KPU bahwa aksi-aksi tentang informasi bohong tersebut bisa mengganggu jalannya persiapan untuk pemilu 2019 yang akan datang karena tidak semua masyarakat ini bisa paham ataupun mengerti terkait dengan informasi tersebut dan akan banyak sekali pengaruhnya. Nah, nantinya pihak dari Kabarreskrim ini berjanji dalam waktu cepat akan melakukan pengusutan dan juga pencarian siapa
sebenarnya pelaku penyebaran informasi hoax tersebut, dari mana mulanya, dan akan bekerja sama dengan tim dari cyber Baris Krim Polri sendiri. Nantinya sejumlah saksi baik itu dari KPU, dari masyarakat, dan juga dari pihak Dirjen Bea Cukai sendiri ini sudah dikontak untuk nantinya dimintai keterangan terkait dengan laporan-laporan yang ada mengenai dari versi digital mengenai laporan ataupun beredarnya informasi tersebut, dan juga dari lokasi yang ditujukan yaitu Labuan Tanjung Priok. Nah, nantinya setelah keterangan-keterangan ini dikumpulkan, maka pihak dari Barreskrim ini bisa menyimpulkan dan juga mencari tahu siapa sebenarnya pelaku dari kasus ini sendiri. Dan bukan tidak mungkin kalau misalnya kita juga melihat beberapa media sosial pada malam tadi, Yuda, ada salah satu cuitan dari politisi yaitu Wasekjen dari Partai Demokrat yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok dan harus dicek oleh KPU. Dan itu dicuitkan oleh Andi Arief seperti itu, dan nantinya bukan tidak mungkin Andi Arief ini juga akan dipanggil oleh Barreskrim sebagai saksi mengenai dari mana informasi tersebut didapatkan, dan dari cuitan-cuitan tersebut juga dianggap turut mengundang beberapa pertanyaan dari sejumlah masyarakat khususnya pengguna media sosial. Begitu, Yuda. Baik, Albi Pratama, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Barreskrim. Selamat bertugas kembali, Albi. Tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin menuduh adanya kepanikan kekalahan kubu lawan dengan melemparkan berita bohong terkait surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, beredarnya berita ini merupakan upaya mendelegitimasi peran Komisi Pemilihan Umum dengan tujuan tidak mempercayai proses dan hasil pemilu 2019.